Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada materi tematik hari ini kita akan membahas tentang musyawarah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu harap kalian mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Lalu yang kedua, kalian mampu memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Kalian ada yang pernah menghadapi suatu masalah tetapi tidak bisa memecahkannya sendiri? Cara yang tepat untuk memecahkan persoalan yang tidak bisa dipecahkan sendiri yaitu dengan melaksanakan musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawaro yang artinya berunding atau rembugan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Dalam musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Adapun tujuan musyawarah, yang pertama mencapai kesepakatan bersama dan kedua menyelesaikan masalah atau persoalan. Kapan kita harus bermusyawarah? Nah, yang pertama ketika kita akan mengambil keputusan yang harus didiskusikan bersama. Lalu yang kedua ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Manfaat musyawarah, yang pertama melatih mengemukakan pendapat, usul atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Adapun ciri-ciri musyawarah yang baik, yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah dipahami oleh peserta lainnya. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Adapun sikap yang harus diperhatikan saat musyawarah, yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi. Yang ketujuh, sopan santun saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Dan yang kesembilan adalah mematuhi peraturan musyawarah. Ketika kita bermusyawarah, kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun, ada cara-cara untuk mengeluarkan pendapat yang baik. Yang pertama, pikirkan dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, meminta izin untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada peserta lain. Yang kelima, tidak memotong atau mencela pembicaraan orang lain. Yang keenam, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang ketujuh, menerima saran dan kritik dari peserta lain. Dan yang kedelapan adalah menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak melakukan musyawarah apabila kita menghadapi suatu persoalan yang susah? Maka yang akan terjadi yaitu terjadinya perselisihan. Yang kedua, masalah tidak cepat terselesaikan. Dan yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan sepihak dan tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Pelaksanaan kegiatan musyawarah merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki lambang kepala banteng.
Kegiatan musyawarah bisa kita laksanakan di mana saja, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga, misalnya pembagian tugas membersihkan rumah, menentukan tujuan berlibur bersama keluarga, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek ataupun saudara, dan menentukan lamanya waktu bermain dan belajar. Lalu contoh musyawarah di sekolah, yang pertama pemilihan ketua kelas, pembagian regu kerja, menentukan peraturan kelas, dan pemilihan peserta lomba antar kelas. Jadi terakhir, contoh musyawarah di lingkungan masyarakat, misalnya pemilihan ketua RT atau RW, menentukan tugas siskamling atau ronda. Yang ketiga, musyawarah pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. Dan contoh yang keempat adalah penentuan panitia suatu kegiatan desa, misalnya kegiatan PHBN 17 Agustusan. Nah, dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan ataupun masalah yang kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri, supaya mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.